menceritakan sebuah film jadul Indonesia yang berjudul Semburan Naga Seribu. Film ini dirilis pada tahun 1989 dan merupakan salah satu film lagaga yang cukup melegenda pada masanya. Film ini mengangkat kisah tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan yang dibalut dengan unsur supranatural khas film silat Indonesia zaman dulu. Ceritanya berpusat pada tokoh jahat bernama Tang, atau lebih dikenal sebagai Iblis Naga Seribu. Tang memiliki dendam yang sangat dalam kepada seorang guru silat sakti bernama Kiai Putih. Karena dendam itulah, ia mulai menjalankan rencana jahatnya untuk menghancurkan padepokan Kiai Putih dan menggoyahkan ajaran kebaikan yang diajarkan sang Kiai kepada para muridnya. Bahkan, dengan tipu daya dan kekuatan hitamnya, Iblis Naga Seribu berhasil mempengaruhi 3 murid utama Kiai Putih, yaitu Kanta, Rengga, dan Ludira. Ketiganya adalah pemuda terhormat, anak dari tokoh-tokoh terpandang di kampung mereka. Namun, mereka perlahan mulai menyimpang dari ajaran kebaikan dan menjadi murtad bujuk rayu dari sang iblis. Kisah bermula di sebuah padepokan terpencil, di mana para murid sedang berlatih ilmu kanuragan. Suasana terlihat tenang, namun penuh semangat. Di antara mereka ada 3 murid utama, Kanta, Rengga, dan Ludira, yang begitu disegani karena bakat dan latar belakang mereka. Namun tanpa mereka sadari, ada seorang pemuda miskin yang selalu memperhatikan latihan mereka dari kejauhan. Namanya Parta. Parta adalah seorang kacung di padepokan itu, bukan murid resmi, namun sangat tertarik pada ilmu bela diri. Ia sering mencuri pandang ke arah lapangan latihan, lalu mencoba meniru gerakan-gerakan silat itu seorang diri di tempat tersembunyi. Ia sadar dirinya bukan siapa-siapa, tapi semangatnya untuk belajar tidak kalah dari murid resmi lainnya. Diam-diam, Sari, putri dari Kiai Putih, memperhatikan Parta dan tumbuh rasa kagum padanya. Sari melihat ketulusan hati Parta dan semangat juangnya yang tinggi. Meski tak pernah bicara langsung, sorot mata Sari sering tertuju pada pemuda sederhana itu. Sementara itu, para kaki tangan dari Iblis Naga Seribu mulai bergerak. Mereka mengincar Kiai Putih dan padepokannya. Malam hari yang tenang berubah menjadi penuh kekacauan ketika para pengikut Iblis menyerang. Namun dengan kegigihan dan ilmu bela diri mereka, Kiai Putih dan para murid berhasil serangan itu. Sebagai bagian dari ujian terakhir, Kanta, Rengga, dan Ludira diberikan misi oleh gurunya untuk mencari benda pusaka. Ini adalah ujian yang akan menentukan apakah mereka layak menjadi pendekar sejati. Parta yang kebetulan berada di padepokan saat itu menunjukkan bakat luar biasa dalam melawan para penyerang. Karena itulah Kiai Putih akhirnya mengangkat Parta sebagai murid resmi. Namun, keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh Kanta dan Ludira. Mereka memandang rendah Parta karena latar belakangnya. Meskipun begitu, Parta tidak peduli dan tetap berlatih dengan sungguh-sungguh. Keesokan harinya, keempat murid itu, Kanta, Rengga, Ludira, dan Parta, berangkat menjalankan misi mereka. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh pengikut Naga Seribu dan terpaksa berpisah. Dan terpaksa berpisah. Rengga melanjutkan perjalanan bersama Parta, sementara Kanta dan Ludira pergi ke arah yang berbeda. Di sebuah malam, saat mereka sedang beristirahat di dalam gua, mereka menolong seorang wanita misterius. Namun wanita itu ternyata adalah pengikut Naga Seribu yang punya misi untuk menjebak mereka. Saat Parta tertidur, wanita itu mempengaruhi Rengga dan membawanya pergi. Parta yang sadar bahwa temannya telah diculik segera kembali ke padepokan dan melapor kepada Kiai Putih. Karena lawan mereka sangat kuat, Kiai Putih memutuskan untuk menurunkan ilmu sakti rahasia kepada Parta. Naga adalah lambang dari kekejaman. Lakukanlah amal Dharma Karsa. Sebelumnya kau harus bertapa dulu. Melewati
latihan berat, Partha akhirnya menguasai ilmu sakti yang sangat hebat. Dengan kemampuan barunya, Partha mulai menjalankan amanah dari gurunya, membantu orang-orang tertindas. Dalam sebuah perjalanannya ke perkampungan, ia melihat warga dipaksa membayar pajak dengan kekerasan. Ia pun turun tangan. Ternyata pemungut pajak itu adalah Karuna, yang tidak lain adalah Kanta, murid lama Kiai Putih. Partha yang terkejut hanya memandangnya tak melakukan perlawanan. Ia ingin menyelidiki lebih dalam. Terima kasih ke sana. Penyelidikan Partha membawanya ke wilayah lain, di mana seorang warga akan dihukum gantung karena menolak membayar pajak. Penguasa kejam di daerah itu ternyata adalah Ludira, sahabat lamanya yang kini telah berubah menjadi tiran. Saat hukuman gantung akan dilaksanakan, tiba-tiba istri dari warga tersebut menikam Ludira dari belakang. Ternyata wanita itu sudah lama menaruh dendam karena suaminya dianiaya Ludira. Kini terbongkarlah semua. 3 murid Kiai Putih, Kanta, Renggaga, dan Ludira telah menjadi pengikut Iblis Naga Seribu. Dengan berat hati, Kiai Putih memberikan keris pusaka kepada Partha dan memintanya untuk mengakhiri kejahatan mereka. Dalam pertarungan yang menyayat hati, Partha harus menghadapi saudara seperguruannya sendiri. Kanta dan Rengga akhirnya tewas di tangan Partha dalam pertarungan yang sengit. Hati Partha sedih, tapi ia tahu ini demi kebaikan. Kini tinggal satu tujuan, mengalahkan sang iblis. Dengan keris pusaka di tangan, Partha menghadapi Iblis Naga Seribu dalam pertarungan akhir yang sangat dahsyat. Jurus demi jurus dilancarkan, siasat demi siasat dimainkan, hingga akhirnya keris pusaka menembus dada sang iblis. Tang alias Iblis Naga Seribu pun tewas. Dunia kembali damai. Partha pun kembali ke Padepokan membawa kemenangan, tapi juga luka hati yang dalam karena harus kehilangan banyak hal dalam perjalanannya. Dan dengan itu, film pun selesai. Film ini bukan hanya menyuguhkan aksi dan pertarungan, tapi juga mengajarkan tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan pilihan hidup yang bisa membawa seseorang ke jalan kebaikan, atau justru ke jurang kegelapan.